Raut wajah penuh kegembiraan memenuhi langit bumi pertiwi bagian barat, tepatnya di daerah Garut, dengan kehadiran bayi mungil yang diberi nama Asep Muhyiddin. Asep lahir pada 7 Juni 1957 dari pasangan Haji Muhyiddin dan Ibu Hajah Siti Aminah. Layaknya anak-anak lain seusianya, beliau mengenyam pendidikan pertamanya di SDN Pasilau Limbangan Garut pada tahun 1970. Setelah itu, beliau mengenyam ilmu keagamaan di Pondok Pesantren Pulau Sari Limbangan Garut dan dilanjutkan di SPIAIN Ciwaringin Cirebon. Pada tahun 1977, ia merasakan duduk di bangku perkuliahan, tepatnya di Fakultas Tarbiyah PTI Cipasung, Tasikmalaya. Beliau menyelesaikan program Sarjana Muda Fakultas Usuluddin Riyadhul Alfiyah Sadang Garut di tahun 1981. Asep Muhyiddin mendapatkan pendidikan yang luar biasa berkat kegigihan dan kecerdasannya. Ia memakai toga pada wisuda pertamanya pada jurusan dakwah Fakultas Usuluddin IAIN Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan program magister S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun, ia tak puas akan ilmu yang telah didapatkannya. Ia pun melanjutkan program doktor, yakni S3 pasca sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kini, Asep mendapatkan gelar atas pendidikan yang telah diselesaikannya. Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin, MAG, saat ini telah memiliki 3 orang putra dari pasangan yang juga sama luar biasanya, yaitu Dr. Andas Hajah Akah Kahmaini. Ketika di bangku perkuliahan, beliau dikenal sebagai aktivis kampus dan terlibat di beberapa organisasi kampus. Beliau pernah menjadi ketua Krop Dakwah, bergabung di organisasi Intra, yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin di IAIN Bandung pada tahun 1981 sampai dengan 1982. Selain itu, beliau juga turut andil sebagai anggota Senat Fakultas Usuluddin IAIN Bandung pada tahun 1997 dan juga anggota Senat Al-Jamiah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau pertama kali menjabat sebagai staf administrasi jurusan Tadris Fakultas Tarbiyah pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Setelah itu, beliau mencoba hal baru sebagai kaur bidang pengembangan minat dan bakat bagian kemahasiswaan IAIN Bandung, dan selain itu beliau juga pernah menjadi sekretaris jurusan Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin IAIN Bandung. Perjalanan karir beliau tak hanya sampai di situ. Beliau terus mencoba hal baru hingga pada akhirnya sampai ini menjadi Wakil Rektor 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin MAG merupakan seorang guru besar ilmu dakwah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana beliau seringkali menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakat setempat. Menurut saya, Profesor Bapak Asep adalah sosok agamis yang memiliki kehidupan yang sederhana gitu. Namun beliau sungguh luar biasa dalam dakwahnya. Dakwah yang beliau sampaikan itu sangat mudah dimengerti oleh orang tua, anak muda, dan tokoh inspiratif yang patut dijadikan contoh bagi tauladan muda saat ini, terutama bagi mereka yang ingin memfokuskan diri di bidang dakwah. Menurut beliau, dakwah adalah sesuatu penyesuaian penyiaran yang mengandung pesan nilai-nilai kebenaran yang harus terrealisasi dalam kehidupan, yang membawa kemanfaatan menuju kebaikan atau perbaikan. Beliau mengatakan bahwa salah satu komitmen seorang muslim terhadap keislaman adalah upaya menyerukan, menyebarkan dan menyampaikan, mendakwahkan Islam kepada orang lain. Kegiatan penyeruan dan pengajakan kepada Islam mempunyai khitah khusus untuk menjadi garis landasannya, serta arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, Al-Quran sebagai rujukan dakwah mempunyai watak karakteristik yang khas, dan kekhasannya beliau dapat dilihat dari beberapa isyarat pernyataan-pernyataan yang dideskripsikan di dalam Al-Quran. Dari berbagai ekspresi Al-Quran tersebut, menurut beliau, jadi dapat diturunkan beberapa pesan moral Al-Quran. Nah, tentang penyampaian dakwah antara lain bahwa
dalam upaya penyebarannya, agama Islam perlu disampaikan dengan cara yang lebih baik, dengan cara penuh kasih sayang, jadi tidak muncul dengan rasa kebencian. Nah, bahkan kalaupun terjadi permusuhan harus dianggap seolah-olah menjadi teman baik atau ka'annahum waliyun hamim. Nah, karena hakikat dakwah adalah bagaimana mengarahkan dan membimbing manusia dalam menemukan dan menyadari fitrahnya, sehingga sasaran utamanya adalah jiwa nurani dalam sebagai mata hati. Tuh, nah jadi inti ajarannya adalah kesadaran pribadi. Untuk itu pendekatan dan watak dari kegiatan dakwah ini dilakukan melalui cara pencerahan pikiran dan penyejukan jiwa. Jadi tidak dengan cara kekerasan dan kekuatan. Nah, idiom-idiom yang harus dimiliki atau yang muncul dibangun dalam kegiatan dakwah ini adalah idiom-idiom perdamaian, persahabatan, pemaafan, pertolongan, pembebasan, dan sebagainya. Nah, bukan idiom-idiom kekerasan, cacian, penghinaan, hujatan, provokasi, atau fitnah, atau sebagainya. Ya, tentu saja beliau memiliki karya di bidang khitobah. Dan beliau juga sudah menerbitkan kurang lebih 30 buku, dan ada beberapa yang saya sukai di dalam karya Bapak Asep. Itu ya menurut saya sangat menarik untuk dibaca. Buku itu yang berjudul Sonata Glory sebagai medium dakwah dan metode pengembangan dakwah. Selain jago di bidang public speaking, beliau juga cerdas di dalam kepenulisan kitabah. Unsur-unsur di dalam dakwah. Unsur dakwah yang utama atau yang paling penting hadir di dalam unsur-unsur dakwah yaitu adanya dai atau dikatakan sebagai subjek dakwah. Dai di sini merupakan seseorang yang mengajak, menyeru atau bertugas untuk menyampaikan sebuah materi mengenai hal-hal tentang apa saja yang akan disampaikan kepada mad'unya. Sebagaimana kita sebagai manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, atau dikatakan sebagai makhluk Tuhan yang bertugas mengelola kehidupan dunia sesuai dengan kehendaknya, di mana kita sebagai manusia muslim yang mempunyai tugas yang dinamis dan juga kreatif untuk mengemban tugas kekhalifahan tersebut. Maka dengan demikian kita sebagai manusia atau dikatakan sebagai khalifah yang dibekali agama, rasio, amanah, maka kita sebagai manusia muslim dihadapkan pada kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai paradigma atau sebagai trend of reference-nya. Maka seorang dai atau seorang ulama yang dikatakan sebagai dai dan juga atau subjek dakwah atau dikatakan juga sebagai mubaligh tidak hanya membimbing dan membawa umat manusia pada masalah ibadah ritual saja, tetapi dalam konteks di sini melainkan justru dengan adanya dai atau subjek dakwah harus menyentuh persoalan sosial, budaya atau juga ibadah sosial yang dialami sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Maka di sini dai bertugas untuk mengajak para mad'unya di dalam ibadah sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, beliau mengemukakan bahwa objek utama bahasan dalam Al-Quran ini adalah manusia, sehingga semua pernyataan, perintah, dan larangan yang ada di dalamnya mengandung pesan moral yang ditunjukkan kepada manusia pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya. Nah, manusia dalam Al-Quran memiliki beberapa aspek potensi sebagai fitrahnya untuk dijadikan modal yang harus diarahkan dan diwujudkan dalam tindakan dan perbuatannya berupa amal saleh. Nah, beliau juga mengatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di atas bumi atau khalifah Allah. Nah, sehingga ia diberi kekuasaan yang sesungguhnya milik Tuhan, bukan milik manusia. Nah, dia tidak lebih dari makhluk yang diciptakan untuk menjelajahi kehidupan duniawi ini dan kembali kepadanya pada saat kematiannya. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi lingkungan alam dibandingkan praktik kekuasaan wakil Tuhan oleh satu humanitas yang tidak lagi menerima kenyataan dirinya sebagai hamba Tuhan atau Abdullah yang tunduk pada perintah-perintah dan hukum-hukumnya. Unsur dakwah yang terakhir yaitu adanya materi dakwah atau disebut sebagai ma'adatul dakwah.
Materi dakwah juga merupakan unsur-unsur dakwah yang sangat penting. Seorang dai tidak akan bisa berdakwah apabila tidak ada materi yang akan didakwahkannya. Menurut Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin, Al-Quran sebagai kalamullah yang menjadi mukjizat besar itu betul-betul dapat menjadi petunjuk dan juga bisa dikatakan sebagai alat berkomunikasi serta menyentuh persoalan dunia nyata, yakni kehidupan manusia di dunia atau di muka bumi ini. Maka materi di dalam dakwah menurut beliau tidak hanya akidah, syariat, dan akhlak saja, tetapi menurut beliau terdapat 4 pesan moral, yakni adin, al-haq atau dikatakan sebagai ajaran Islam, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam atau hubungan kepada Allah dan hubungan sesama makhluk, dan Islam sebagai pesan dakwah. Maka materi dakwah ini sangat penting. Seorang mad'u tidak akan bisa mendengarkan seorang dai berdakwah apabila tidak ada materi yang disampaikan oleh seorang dai. Maka materi di sini bukanlah dalam satu bidang saja, tetapi bisa dalam segi akidah, akhlak, syariat, ataupun lain sebagainya. Menurut saya, metode dakwah dari beliau ini memunculkan metode dakwah yakni mengemukakan kisah-kisah yang bersangkutan dengan salah satu tujuan materi, nasihat, dan panutan. Pembiasaan metode dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, metode dakwah Wali Songo juga sebagai bersangkutannya. Nah, metode dakwah yang dimaksud adalah dengan pendekatan yang sesuai dengan situasi yang dimaksud dengan objek, yaitu mad'u. Nah, dengan demikian, pada tahap ini pesan-pesan dakwah akan mendapat atau memperoleh tempat di hati mad'u. Metode dakwah yang ditawarkan oleh beliau juga pasti cocok diterapkan untuk masyarakat kota dan desa. Unsur dakwah yang terakhir yaitu media dakwah. Seiring dengan perkembangan zaman, di mana ilmu pengetahuan semakin pesat dan teknologi semakin canggih, kini dakwah tidak dilakukan di atas mimbar saja, tetapi kita sebagai dai bisa melakukan atau memanfaatkan kehadiran media dakwah, di mana dengan memanfaatkan adanya atau kehadiran media sosial, atau juga kita bisa berdakwah melalui media tertulis seperti contohnya surat kabar, majalah, atau juga menggunakan alat audiovisual. Menurut Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin, disesuaikan dengan dakwah yang dilakukan Hamzah, Shanwar, dan beliau senada dalam penggunaan media dakwah yaitu dengan media tertulis. Contoh seperti halnya surat kabar, majalah, atau juga menggunakan alat audiovisual yaitu dakwah dengan menggunakan media seni yaitu dakwah dengan musik. Beliau mengemukakan sudah menjadi kesepakatan para ahli bahwa musik memiliki arti penting dari sudut pandang spiritual. Tidak hanya bagi musik itu sendiri, melainkan juga sangat penting dari sudut pandang spiritual dan dihubungkan dengan syair. Ketika kita melihat ke belakang di mana sejarah, sesungguhnya upaya-upaya dalam menyampaikan ajaran Islam melalui media seni sudah memiliki umur yang relatif, di mana seperti contoh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang misalnya. Beliau merupakan 2 dari sekian banyak tokoh penyebar Islam yang menjadikan musik sebagai media dakwah. Maka seorang dai tidak hanya berdakwah di atas mimbar saja, tetapi bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada. Nah, adapun tujuan dan dasar hukum dari dakwah beliau, yaitu merupakan upaya pengeluaran manusia dari kegelapan hidup menuju cahaya kehidupan yang terang. Nah, selanjutnya juga bisa menegakkan sibghaullah atau celupan hidup dari Allah dalam kehidupan makhluk Allah. Nah, yang ketiga adalah menegakkan fitrah manusia. Yang keempat, memproposisikan tugas ibadah manusia sebagai hamba Allah. Nah, yang kelima adalah mengestafetkan tugas kenabian dan rasul atau melanjutkan tugas-tugasnya dari kenabian dan rasul. Nah, yang keenam adalah menegakkan aktualisasi pemeliharaan agama, jiwa, akal generasi, dan sarana hidup. Nah, yang terakhir adalah perjuangan memenangkan ilham takwa dan ilham futur dalam kehidupan individu, keluarga, kelompok, dan komunitas manusia.
seorang dai bisa dikatakan sukses berdakwah, tentu ada strategi-strategi tertentu yang beliau emban. Menurut Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin, beliau mengikuti teori perencanaan dalam dunia manajemen modern, di mana setidaknya terdapat beberapa tahapan dalam merumuskan rencana dakwah, yakni diantaranya yaitu dengan menetapkan serangkaian tujuan dakwah, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana dakwah untuk pencapaian tujuan. Maka seorang dai ketika berdakwah tidak hanya semena-mena, tetapi ada strategi-strategi tertentu yang dilakukan. Strategi dakwah yang dipakai Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin dapat diterapkan untuk masyarakat kota dan juga desa, di mana dengan demikian dalam suasana perbedaan dan perdebatan dalam konteks dakwah, segencar apapun harus tetap dalam koridor perdamaian atau salam dan Islam. Persahabatan juga tetap dapat tercipta dan terpelihara nilai-nilai toleran atau dikatakan sebagai tasamuh, nilai-nilai keadilan, serta nilai-nilai musyawarah atau demokratis. Maka Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin ini bisa dikatakan lulus di dalam berdakwah karena beliau memakai strategi-strategi yang telah tadi disampaikan. Dalam pemikiran dakwah beliau terdapat dua hal yang menjadikan pemikirannya sangat mungkin untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia ini. Pertama, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kedua, sosiologis dakwahnya. Dalam konteks keindonesiaan, amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang agama Islam diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pemahaman dan pengalaman ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Mempererat persaudaraan antara sesama organisasi dalam seluruh aspek kehidupan, meningkatkan pengelolaan dalam pendaya gunaan zakat, infak dan sedekah dan sebagainya. Sasaran peningkatan kemampuan ekonomi umat. Menyatukan sikap dan pandangan dalam merumuskan konsep-konsep Islam bagi pemecahan masalah-masalah yang dihadapi umat manusia yang semakin kompleks. Siapapun, baik individu maupun masyarakat yang selalu menginginkan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan sebelumnya. Yang dikutip beliau, tujuan dakwah pun adalah membawa masyarakat pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dibanding dengan keadaan sebelumnya. Selain strategi dakwah yang digunakan Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin, beliau juga ada penerapan dakwah, di mana beliau mengemukakan bahwa menurut para ahli sosiologi, teori tentang kemajuan selalu menyangkut dua fokus perkembangan, di mana yang pertama yaitu perkembangan dalam struktural atas kesadaran manusia tentang diri sendiri dan alam sekelilingnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan adanya perkembangan struktur bahwa kondisi sosial dalam kehidupan manusia merupakan sebuah pemikir pertama pada zaman modern yang berbicara mengenai kesadaran atau cara berpikir manusia, yaitu Augusto Comte atau disebut sebagai Bapak Sosiologi Modern. Profesor Dr. Haji Asep Muhyiddin ini mengatakan kembali pada masalah perkembangan dan perubahan masyarakat, di mana perubahan dalam konteks masyarakat Muslim dapat terlaksana sebagai akibat dari pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Al-Quran, serta kemampuan memanfaatkan dan menyesuaikan diri dengan hukum-hukum sejarah. Kedua hal tersebut merupakan nilai-nilai yang sangat luar biasa dan hukum sejarah yang mana dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran. Al-Quran di sini merupakan kitab utama atau kitab yang paling pertama yang dikenal manusia yang berbicara tentang hukum-hukum sejarah dalam masyarakat. Hukum-hukum tersebut sebagaimana hukum-hukum alam tidak mungkin mengalami perubahan. Maka dalam hal ini Al-Quran merupakan sumber utama untuk berdakwah.